Sumpah itu ada dampaknya. Orang sumpah bawa-bawa nama Allah, sumpah bawa-bawa nama Rasulullah, apalagi bawa-bawa Al-Quran, ditaruh di atas kepala, lalu dia sumpah mubahalah. Bahaya itu, ada konsekuensinya. Saya tadi makanya agak lama teleponan di situ, kawan saya Kiai Haji Muharrar Khudwari, ada seorang Gus yang suka nyumpah-nyumpah mubahalah pakai Al-Quran di kepalanya. Tadi pagi ditemukan sudah meninggal dunia. Mat Imaduddin, ya, datanglah ke Bojonegoro. Tak sodok pantatmu pakai gagang pacul, ya. Datang ke Bojonegoro. Gagang pacul. Tak sodok pantatmu nggak pakai gagang pacul. Yang serius ngomongnya. Lah ini apa kurang serius, Iman? Kurang, mukanya muka nggak marah. Iman. Oh, datang ke Bojonegoro ya. Kosok tak sodok pantatmu pakai gagang pacul. Ini yang dimaksud Imad yang mana nih? Imaduddin yang di mana? Ya Imaduddin bin Sarman. Masa Imaduddin bin. Pas tidur nggak bangun-bangun. Dan Kiai Muharrar kawan saya itu yang menjadi saksi langsung yang bersangkutan itu. Makanya saya teleponan, nanya, benar nggak Kiai? Benar, ini kejadiannya sedemikian rupa. Bentar. Siap. Saya mau balas sebelum saya rungkat ya. Orang-orang ini kan masih meragukan saya kan. Ini Al-Quran ya. Ini Quran. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya Auzi Muaimin bersaksi bahwasanya nasab Alawi tersambung nasabnya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga kalau memang Imad itu membuat tujuannya tidak baik, dan pasti tujuannya tidak baik, semoga dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Gobul. Amin. Gobul. Mantap. Kalau saya dalilnya mana? Nggak perlu dalil. Nanggepin orang tolol itu nggak perlu dalil. Percuma. Kalau kayak begitu mah nggak usah ngasih dalil, Gus. Ya. Langsung aja itu. Kalau kata orang Betawi, tantang sepikul. Kalau dia menantang kita pukul. Mubalah apa? Loh, saya sudah mubalah. Saya meyakini. Ulang lagi ya. Ulang. Saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya Auzi Muaimin. Saya percaya dan hakul yakin bahwasanya nasab Alawi tersambung nasabnya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga Imad dilaknat oleh Allah. Amin. Wes, masih gak percaya? Wes. Quran loh, nggak main-main aku. Ya mau kiamat kalau mau 100 kali juga bilang itu nggak percaya mereka. Cukup 1-2 kali cukup. Apa? Kamu masih framing saya karena uang? Maaf ya, orang-orang yang pembela tesis di Bojonegoro lebih kaya saya daripada orang-orang itu. Motor aja butut, meskipun saya jelek-jelek ini ya adalah mobilnya. Ya, meskipun saya jelek-jelek ini, saya bukan perintis. Saya bukan pewaris, tapi perintis. Jelek-jelek ini ya punya santri lah, meskipun hanya beberapa biji. Cowok rejal semua berarti ya? Gimana? Kalau santri berapa biji berarti rejal kabeh kok. Ya. Cowok semua berarti. Daripada yang setiap hari lihat TikTok, yang namanya Jibril ya. Raden Wijaya itu aslinya namanya Jibril, rumahnya Sumberjo, masuk gang. Oh, Jibril. Cepatlah kau sadar. Ya, nggak usah ikut-ikutan tesis-tesis, nggak perlu. Sekarang Wijaya Gus nggak pernah ada. Nggak pernah, dia panik sekarang. Udah nggak jaya lagi. Panik. Dia udah Raden udah nggak jaya lagi sekarang. Karena di daerah-daerah dibikin pengukuhan DPT laskar itu sudah saya kerahkan juga, saya suruh untuk tidak ikut-ikutan juga.
Jadi orang-orang awam yang tidak ngerti menau-menau tentang polemik nasab ini, itu Ustadz Adam tidak mengerti tentang polemik nasab ini, akhirnya diajak gabung setiap hari untuk kebencian. Itu yang bikin bahaya, lebih parah daripada FPI. Betul. FPI amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau ini nggak jelas ini. FPI nggak jelas ya. Nggak jelas. Sugi Nur gantine Auzi Muhaimin saiki. Tidak masalah. Kau bilang kau saya sama kayak Sugi Nur, kau bilang seperti apa, yang jelas saya tidak bodoh seperti ini. Karena kau mengikuti tesnya Imad, bukan kau semakin pintar tapi kau semakin bodoh. Tapi tadi Mukimat Gus abis debatul Qori pada nangis di pojokan pintu. Berantem dong, buat apa? Berantem sama Mukimat itu buat apa? Untungnya apa? Saya pengen punya kaos itu loh, gempur-gempur itu loh. Saya pengen punya baju gempur. Enggak sih, Siapa ya yang punya baju gempur? Yang bikin siapa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya di grup Asparagus. Pagi ini saya ini ada di penginapan Graha Plaza Peloso Kediri bersama dengan Gus Auzi, istirahat tidur, tapi Gus Auzi saya bangunkan nggak bangun-bangun. Setelah saya cek Gus Auzi wafat. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Saat ini saya Mukharrar Hudori, pengasuh Pondok Pesantren Al Mubarak Al Arbain dari Demak. Saat ini ada di Pondok DNE Al Falah Mojo Kediri. Mohon doanya teman-teman Gus Auzi, semoga diampuni dosa-dosanya dan diterima semua amal-amalnya. Apabila ada kesalahan dari panjenengan semua, untuk panjenengan semua melakukan kesalahan apapun selama di Asparagus, saya temannya memintakan maaf yang sebesar-besarnya. Semoga beliau dibaikan sama Allah Subhanahu wa taala. Posisi saya di kamar sama Gus Muhammad dari Tuban yang menemenin. Nah, apa hikmah yang bisa kita ambil di sini? Jangan gampang bawa-bawa nama Allah. Nggak boleh. Karena para ulama itu yang ditakuti 3 hal yang paling ditakuti oleh ulama. Satu apa? Sumpah. Ulama sebenarnya pasti pantang bersumpah. Dikit-dikit ngomong demi Allah, nggak boleh. Para ulama paling takut dikit-dikit ngomong demi Allah, paling takut itu. Karena pasti ditagih oleh Allah nantinya. Makanya kalau mau berkata jujurlah. Nggak usah nyumpah-nyumpah. Demi Allah, modalnya cuma segitu. Kalau tak jual 100, modalnya kan 100. Saya rugi dong. Kalau mau jujur saja dagang. Nggak usah bawa-bawa nama Allah. Karena mengapa? Pada dasarnya orang yang suka bersumpah, dia pembohong. Dia pendusta, orang yang suka bersumpah. Makanya bapak-bapak itu ketahuan, Bu. Kalau dikit-dikit demi Allah, apalagi ngomong demi Allah sambil ninju dinding, demi Allah, papa nggak selingkuh, mak. Beneran tuh selingkuh itu. Cara dia nutupin malunya itu begitu, dia ninju dinding. Waduh, biar jenengan nggak nanya lagi, maksudnya pinter itu. Karena laki-laki cara menutupi kebohongan dengan cara marah, ngebentak, nendang pintu, lagi bohong tuh. Apalagi ngucap demi Allah. Para ulama, sekali lagi saya tegaskan, sangat takut mubahalah. Makanya kalau ada orang yang pakai jubah ulama, dikit-dikit mubahalah, dikit-dikit sumpah, ndak pantas dia dikatakan ulama. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tuti' kullahallafim mahin. Jangan sekali-kali ikut-ikutan. Kemudian saat ini rencana sih ini nanti saya akan sowan ke tempat Gus Kausar. Ini tadi
baru sowan ke tempat apa itu, ke tempat Ibu Eva, Bunyai Eva. Tapi di waktu istirahat kami bersama dengan Gus Auzi istirahat. Saya tadinya istirahat di mobil karena apa itu saya pengen istirahat dengan puas. Tapi setelah saya masuk di kamar ini, Allah memberitahukan kami Gus Auzi dalam keadaan naza. Gus Auzi dalam keadaan naza, Gus Auzi dalam keadaan wafat. Saat ini belum ada siapa-siapa, hanya teman saya. Ini teman saya bangunkan. Gus, bangun Gus. Gus, bangun Gus. Ini temannya Gus Auzi, namanya siapa namanya? Panjangan? Muhammad. Dari mana Gus? Tuban. Dari Tuban. Ini Gus Muhammad Tuban yang nemenin sama Gus Fauzi, Gus Auzi ya. Gus Auzi ini putra siapa Gus? Gus Auzi. Muhaimin. Yai Muhaimin. Yai Muhaimin putra? Oh gitu ya. Ini kami bangunkan berkali-kali, tapi beliau Gus. Kami bangunkan berkali-kali tidak bangun. Kami tadi pas masuk kamar sempat beliau naza. Semoga wafat beliau diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan wafatnya. Semalam tidak tadi subuh nyampe di pelosok Kediri, kemudian saya langsung sowan ke tempat dari Ibu Eva. Ya masih apa itu tidak ada apa-apa, masih. Tapi ini tadi pas apa itu Nazia mengeluarkan apa itu Gus Auzi, Gus Auzi. Ini sudah tidak ada nyawanya. Kami pegang. Ini kami saat ini di mana ini Gus? Di apa? Di Geraha ya? Di mana? Di Geraha Amelia. Jadi teman kami tidur sama ini temannya dalam keadaan wafat. Gus. Tolong Gus, panggilkan Bu Nyai Eva. Ini Gus Auzi. Coba. Bu Nyai Eva. Ada pengurus nggak? Pengurus. Ini Gus tak kandani. Ini Gus Auzi tidur dalam keadaan wafat. Makanya coba panggilkan pengurus, ya. Semoga arwah beliau diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saat ini kami ada di Geraha DNA. Geraha apa? Amelia. Gus, kalau bisa panggilkan Gus ya. Bu Eva langsung, Bu Nyai Eva. Yang Gus Auzi wafat. Kamar. Sini. Aku wedi. Ngomong petugas kata. Mana? Kenapa? Ya nggak tahu, ini tidur juga. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini petugasnya kata. Di Kantor. Di kantor nggak ada. Ini sampai aku mengerti. Coba. Kang. Meneng. Tidur aja. Assalamualaikum. Apa?
Gus Auzi, kenal panjenengan Gus Auzi? Buatan Santri sini kan? Gus Auzi sinten. Gus Auzi ini kan istilah di sini wafat. Oh, nggih. Nggih. Cobi kula tak. Sampun teneng nggih. Napa Gus Auzi santri mriki alumni mriki istirahat tenan wafat. Sampun teneng. Nak sakit to panggil ke Bu Eva kalian beto polisi. Nggih. Nggih. Ning Eva kali panggil ke polisi. Ini kok biasa ngoten, Mas? Tidur. Ngorok dulu. Aku mau kan tangi le terus mono naza. Aku mono naza. Sing Ternyata mobil asale. turu ning mobil. Mobil yang mbake dhewean. Heeh. Apa Gus Auzi, alumni sini kan Gus Auzi wafat. Coba perhatikan sini. Manggil polisi langsung mawon. Nggih. Jangan jadi pengikut setiap orang yang gampang sekali bersumpah, gampang mubahalah, gampang nyebut demi Allah, dan gampang mencaci maki atau mencela. Hammadzim masya'im binamim. Ia menyebarkan ujaran kebencian ke sana kemari, warawiri binamim, yang tujuannya provokasi adu domba. 1, 2, ulama itu paling takut ngucap ini haram walaupun dia nggak suka. Ada sesuatu yang dia benci, dia nggak sukai, kalau ulama paling takut nyebut haram. Makanya saya heran orang zaman sekarang ini kok cangkemnya tuh gampang betul nyebut haram. Karena nggak suka haram, karena nggak suka haram. Nggak boleh mengharamkan sesuatu yang tidak diharamkan oleh Allah. Karena orang yang gampang sekali mengharamkan sesuatu, dosanya qarinu syirku billah, sama dengan derajatnya telah menyekutukan Allah. Makanya sekarang ini banyak, Bu, dikit-dikit haram. Nah, orang awam ini nganggep kalau ustadz itu dikit-dikit ngomong haram nih ustadz bener nih, karena tegas orangnya. Justru menurut ajaran agama, orang yang gampang betul ngucap haram berarti dia bukan orang alim, dia bukan ulama, karena dia nggak takut dengan Allah. Sama saja dia sudah menuhankan dirinya sendiri. Makanya orang yang gampang menghukumi haram sesuatu sudah sama derajatnya dengan menyekutukan Allah. Nah, yang ketiga, ulama itu paling takut memaksa umat ini ikut pendapat dia. Jadi bukannya ikut Allah dan Rasulnya, tapi ikut pendapat pribadinya. Paling takut. Makanya kata Imam Syafi'i, madhabuna shawab yahtamilul khata'. Pendapat kami benar, tapi mungkin masih mengandung kesalahan. Dan pendapat selain kami mungkin salah, tapi masih mungkin mengandung kebenaran. Tidak ada pendapat yang pasti benar di kalangan ulama. Yang ada adalah perbedaan pendapat. Makanya ulama yang benar, dia tidak akan pernah memaksa umatnya atau murid-muridnya harus sependapat dengan dirinya. Walaupun beda pendapat itu boleh, asal beda pendapatnya berdasarkan ilmu. Halo? Halo? Makanya hati-hati sama omongan. Dibukanya atas nama Anak Nusantara, tapi untuk Ba'lawi aja. Coba kita lihat berapa Ba'lawi yang mau dia untuk perang di Palestina. Bahkan kita akan nyumbang, PWI nanti akan nyumbang, betul? Kalau Ba'lawi siap berjihad di Palestina, kita nyumbang setiap DPD berapa? 10 juta. Ini Kiai Riyad yang ngomong. Sekali lagi, apabila ada keluarga Ba'lawi yang mau perang ke Palestina, setiap DPD PWI akan nyumbang 10 juta. Yang penting yang berangkat itu adalah Ba'lawi.
Tuh. Kita lihat, tapi kalau yang dibukanya silakan seluruh pemuda Indonesia, saya yakin terutama daerah-daerah ini nih, Demak, Bintoro, Blora, Aryo Penangsang, itu tukang perang kabeh, ngerisikaken, Banten, Cirebon, Aceh, Pagaruyung dan lain sebagainya, Maluku, Papua, tukang perang kabeh. Ada yang lagi stres dia itu gara-gara kalah di DPRD, kalah bupati segala macam, pasti dia ikut ke Palestina itu. Makanya jangan Pak Prabowo, jangan dibuka. Karena apa? Kita bukan penakut, Indonesia bukan penakut, tapi kita untuk perang di luar negeri itu membutuhkan pemahaman akan geopolitik global. Yang tahu geopolitik global itu pemerintah. Pemerintah sudah mengkalkulasi penting tidak, perlu atau tidak kita mengirim bantuan personil ke Palestina. Lah kalau tidak menghitung geopolitik, di Israel itu, di Palestina, pinggir-pinggirnya ada Iran, bos, ada Mesir, ada Irak, ada Yordan, ada Suriah, Yaman nyebrang. Tapi kenapa mereka tidak datang ke Palestina? Geopolitik global tidak memungkinkan. Lah ujuk-ujuk orang Indonesia mau datang ke Palestina, baru turun di bandara udah dibredel semua. Ini belum lagi secara syar'inya, orang berjihad itu ada syurut, ada arkan, bos. Mata yajibul jihadulana, kapan jihad itu wajib? Jihad itu wajib ada 3 hal. Pertama, inda hujumil a'da, ketika musuh menyerang ke kampung kita, ketika musuh menyerang ke negara kita. Saral jihadu fardhu ainin likulli ahadin, maka perang itu wajib bagi setiap orang kampung itu. Yang kedua, indal tiqa'is saffain, ketika bertemunya 2 pasukan, kita perang di sana siap musuh, lah ini fardu ain, kalau kabur dia itu dosa besar. Yang ketiga adalah bistinfaril imam, kalau tidak ada istinfarul imam digerakkan oleh Presiden Prabowo, tidak boleh. Negara kita tidak diserang, tidak ada iltiqa'us saffain, kemudian kita tidak diistinfar, tidak dikirim oleh Imam Prabowo. Lalu kita di sana atas nama apa? Atas nama pribadi. Senjatanya punya senjata apa? Parang, keris dari Blora mau menghadapi rudal nuklir. Ini kan kerisnya bukan sembarang keris. Mana ya itu yang tukang suwuk, paling kita orang pakai suwuk, jimat al-aufaq kabeh. Ada kalau PWI itu nggak usah ditulis-tulis, kitabnya aja beli katanya di toko kitab al-aufaq dibawa-bawa di tas. Saya pernah begitu, itu ada teman saya, ada paman saya ini sakit di Bandung. Itu karena PWI ya, namanya otaknya itu otak santri. Dia langsung bawa kitab Asy-Syifa, yang di dalamnya itu kan ada macam-macam itu obat-obat pengobatan. Ditaruh, takut kesambet katanya. Dasar kita sih, bukannya istrinya dokter, tapi dianya begitu kayak dukun. Bukannya diobatin pakai obat, ini malah bawa-bawa kitab, wapaknya itu ditaruh di dadanya. Masya Allah, dasar santri. Nah ini kita sekarang ini menghadapi perang yang asimetris. Perang asimetris ini ada taktik tersendiri, bos. Serahkan pada negara. Nanti negara, Pak Prabowo beserta kabinetnya yang
memikirkan kalau misalnya kita mau membantu Palestina dengan cara apa yang bermanfaat. Kalau dengan personil, apakah ini akan menyelesaikan masalah?